Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Shalom Youters, God is love. Sukacita yang luar biasa bahwa kita bisa bertemu kembali walaupun secara online merupakan suatu hal yang luar biasa sebab Allah turut hadir dimanapun kita berada. Amin. 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 Mari sama-sama kita mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bersorak-sorai sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita, amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Sama-sama katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Mari sama-sama kita bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yes, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, amin. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, amin. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Kami memuji Engkau Tuhan, yes. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya sukacita Tuhan ada di tempat ini. Ada amin? Kita mau berikan salam terbaik kita walaupun seperti ini. Tos, sebab Allah kita hadir di tempat ini. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes. Kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Amin.
sukacita Allah hadir di tempat ini. Kami percaya sebab Engkau baik Tuhan. Yes. Mendampingi setiap langkahku, yes. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Sama-sama katakan, yes. Sukacita, amin. Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Amin. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, yes. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Bersukacita selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, yes. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Yesus. Ini bencana hidup kami Tuhan. Kami mau bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Lord is my shepherd, I shall not fear. Guide me in the right path, for the honor of
kami yang luar biasa Tuhan. Yes. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau gembalaku, ku takkan takut. Amin. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sama-sama katakan, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Sekali lagi katakan, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu Yesusku. Di dalam-Mu Tuhan kami temukan kasih-Mu. Di dalam-Mu Tuhan kami temukan kasih-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bawa hati kami, kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacita kami Tuhan, sukacita. Yes, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Sekali lagi katakan, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu
Bapa, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami dapat berkumpul. Meskipun secara online, meskipun ibadahnya masih online, tapi kami percaya bahwa dimanapun kami berada, ketika kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, kami percaya Engkau hadir di sana. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah meskipun secara online ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa berbicara bagi kami, biarlah firman-Mu bukan cuma sekedar lewat, tetapi kami dapat mengerti dan belajar apa yang Kau mau katakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom. Ya, aneh ya kadang, aku kadang merasa aneh gitu. Saya merasa aneh karena setiap kali ngomong shalom, tidak ada yang jawab, biasanya kan banyak yang jawab. Iya, hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang namanya My Sweet Jesus. Nanti ada PPT-nya di sini, mungkin sudah bisa dilihat sekarang. Nah, sebelumnya kita akan baca di dalam Kisah 22 ayat 3. Ini tentang Paulus ya. Dikatakan Paulus mengatakan, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Nah, dari Paulus ini kita bisa lihat bahwa Paulus ini orangnya keren. Kenapa keren? Bayangkan dia itu kayak murid top gitu loh. Mungkin di antara orang Israel itu dia termasuk salah satu murid-murid yang paling top. Murid pelajar ya maksudnya, dalam arti pelajar. Karena dia itu seperti diajar oleh guru yang merupakan guru top juga, yaitu Gamaliel. Nah, Paulus itu bukan cuma seperti itu, tapi Paulus itu rajin, Paulus itu taat kepada Taurat. Pokoknya kalau kita bisa bilang Paulus ini orang yang sempurna. Gitu. Nah, tetapi nggak lama kemudian di dalam Filipi 3 ayat 8b dikatakan, oleh karena dialah, yaitu Yesus, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi dia mengatakan bahwa setelah dia mengatakan, oh aku ini begini, begitu, ternyata nggak lama kemudian dia juga mengatakan, semua yang aku punyai itu aku lepaskan demi aku memperoleh ya Kristus gitu. Jadi kalau saya bilang begini, Paulus itu sadar bahwa semua di muka bumi ini itu sampah, kecuali satu hal, Kristus. Nah, banyak orang selalu membayangkan Yesus itu sebagai orang yang mengerikan. Ya. Tuhan itu orang yang selalu menghukum, orang yang selalu menghakimi, orang yang pokoknya mengerikan. Gitu. Tapi kita harus sadar bahwa ada sisi lain dari Tuhan. Sama seperti kita ya. Seorang orang tua, misalnya mama, nggak mungkin mama itu selalu marah-marah terus. Mama itu pasti ada saatnya menyayangi. Nah, sama. Yesus juga memiliki seperti itu. Nah, oleh karena itu, Yesus itu juga memiliki satu sisi, yaitu sweet, atau seperti yang saya katakan, manis. Nah, ada satu lagu yang saya suka banget. Lagu itu mengatakan gini, You are the love of my life. You are the hope that I cling to. Nah, mungkin secara singkat saya translatekan ya. Jadi dikatakan, kaulah cinta hidupku. Kaulah harapan yang aku punya. Dan kau melebihi semua yang ada di dunia. Sekilas kan kita sering mendengar, oh iya ini lagu kayak romantis banget ya. Gitu. Tapi ternyata lagu itu adalah lagu Kristen. Nah, jadi dikatakan bahwa you are my everything. Yesus itu segalanya. Sama seperti yang Paulus katakan. Semua itu sampah. Semua itu nggak ada gunanya. Kau itu lebih berharga. Yesus lebih berharga daripada emas. Yesus lebih berharga daripada pengetahuan. Yesus lebih berharga daripada jabatan, kekayaan, dan semuanya. Nah, jadi saya mau sampaikan di dalam sharing hari ini bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bisa memiliki sisi yang dalam tanda kutip romantis. Oke. Dan saya punya satu kayak tagline gitu. Saya mengatakan gini, God is the sweetest person I ever know. Tuhan itu orang yang paling manis, orang yang paling baik, orang yang paling super buhay pokoknya yang pernah aku tahu. Gitu. Nah, kenapa sih kok kita bisa mengatakan Tuhan itu orangnya romantis? Kenapa kok seperti itu? Nah, kita punya beberapa alasan. Yang pertama, kita belajar dari hidupnya Paulus, bahwa Paulus itu ketika dia
hidup di dalam dosa, dia menjadi Saulus, dia menghakimi banyak orang, dia membunuh banyak pengikut Kristen. Tapi Tuhan memanggil Paulus, yang kalau saya bilang Paulus itu layak atau enggak dipanggil, saya bilang Paulus itu enggak layak, ya. Paulus itu enggak layak untuk dipanggil. Tapi Tuhan itu benar-benar memanggil. Tuhan memanggil keluar dari dosa untuk bersama dengan dia di terangnya. Nah, meskipun saya yakin sebagian besar dari kita mungkin sudah terlahir sebagai orang Kristen. Dari OE itu sudah jadi Kristen. Tetapi sadarlah, saya pun juga begitu, bahwa kita itu semua adalah orang berdosa. Dulu, bahkan sampai sekarang. Nah, oleh karena itu, Yesus yang manis, dialah yang menjadi juru selamat pribadi kita. Nah, saya mau sharing sedikit tentang hidup saya. Saya ini dari kecil itu menganggap gereja itu sebagai rumah saya, ya karena dekat. Dan saya tuh kalau misalnya libur sekolah gitu, saya selalu mainan di dekat gereja, atau bahkan mainan di mimbar gereja. Karena bagi saya, ya itu orang-orang yang saya kenal, saya sudah kenal semua orang gitu ya. Seakan-akan kayak, oh ya itu tempat bermain saya gitu. Saya sering di mimbar itu, saya sering mewarnai, saya sering menempel, saya sering baca buku dan melakukan begitu banyak hal. Nah, tetapi ketika saya mengalami Kristus, saya sadar bahwa saya sangat-sangat berdosa. Dan Tuhan itu begitu baik sehingga dia menerima saya yang dosanya ini segini banyaknya itu loh, dia menerima. Dan itulah yang membuat saya kayak, wow, Tuhan itu amazing ya. Ada satu lagu lagi, di mana lagu ini mengatakan Love Move First. Mungkin nanti bisa dicek sendiri ya. Love Move First by Casting Crown. Nah, dikatakan begini, di lagu itu menariknya dia berkata begini, kasih Yesus itu bukanlah kasih yang stagnan. Dia bukan kasih yang menunggu kita kayak, oh iya, kamu harus datang ke aku, baru aku mengasihi kamu. Seringkali kita mengatakan gitu kan. Kita mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa ketika kamu mengasihi aku, maka aku mengasihi kamu. Tapi kasih Yesus itu enggak seperti itu. Kasih Yesus itu adalah kasih yang proaktif. Kasih yang benar-benar menjangkau. Bahkan ketika kita masih di dalam dosa, kasih Yesus itu menjangkau kita. Dan salah satu buktinya, yaitu dia mati di kayu salib sebelum kita berbuat dosa. Ya, saya yakin kita semua umurnya masih di bawah 2000 tahun ya. Jadi pasti Tuhan Yesus mati di kayu salib lebih dulu daripada kita. Oleh karena itu loh kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu bukan cuma kasih yang kayak sekedar menunggu, kasih yang kayak pasif, kasih yang kayak, oh ya aku akan nunggu kalian gitu. Tapi kasih Tuhan itu kasih yang menjangkau, kasih yang memegang, kasih yang berlari untuk kita. Ya, oleh karena itu saya merasa, bayangkan kita itu benar-benar dicintai sebelum kita layak dicintai. Bukankah kasih Yesus itu benar-benar luar biasa ya? Ya, oke, kita lanjut yang kedua. Kenapa Tuhan Yesus itu begitu sweet, begitu romantis, begitu manis? Nah, saya yakin bahwa Paulus dari posisi dia dari Saulus menjadi Paulus itu tuh butuh proses. Dan di dalam proses itu, dia itu butuh orang-orang di sekitarnya. Seperti Tuhan itu menempatkan Ananias. Ananias yang memberi pesan pertama kepada Paulus. Nah, saya yakin kita semua memiliki orang-orang di sekitar kita. Ada mungkin orang-orang itu berdampak begitu banyak. Orang-orang yang membuat kita bertumbuh secara rohani. Orang-orang yang membuat kita lebih berkembang lagi secara rohani maupun secara manusia, secara mental biasa aja. Nah, kemudian mungkin banyak dari kita bilang gini, kamu tahu nggak sih, orang-orang di sekitarku itu nggak ada yang baik. Orang-orang di sekitarku itu semuanya bencekno. Atau mungkin kalian merasa orang-orang di sekitarku itu semuanya nggak enak ya sebagai orangnya. Aku merasa justru tambah dijatuhkan ketika aku berada di orang-orang di sekitarku. Saya katakan kepada teman-teman semua, bahwa saya sendiri ya, kalau misalnya memang saya akui ada begitu banyak orang yang membantu saya untuk bertumbuh secara rohani. Tapi ada begitu banyak orang yang membantu saya bertumbuh itu bukan dengan menguatkan saya, justru dengan menjatuhkan saya. Banyak orang bilang kepada saya, kamu harus kayak gini. Banyak orang mengkritik saya.
kamu begini, kamu kok kayak gini sih, Pin? Kamu itu harusnya gini, 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 gini. Atau bahkan banyak orang yang omong doang, tapi nggak dilakukan. Tapi mereka mengkritik saya, dan saya merasa bahwa lewat orang-orang tersebut yang mungkin menyakitkan diri kita, yang mungkin kita merasa orang ini kok nggak pernah baik sama aku. Tapi justru lewat orang-orang tersebut, orang-orang itulah yang akan membuat kita lebih lagi. Ya, sama seperti ada satu ayat mengatakan besi menajamkan besi. Berarti kalau kamu mau menjadi pisau yang tajam, nggak bisa kamu diasah sama kue gitu. Ya, nggak bisa. Justru kamu ketika mau jadi pisau yang tajam, kamu harus diasah sama besi. Sakit nggak kira-kira? Ya sakit. Itu sakit. Tapi ketika kita melihat, coba kita renungkan di dalam hidup kita. Ketika kita menoleh ke belakang, kita ada sampai saat ini. Itu karena orang-orang itu. Dan saya yakin orang-orang itu ditempatkan Tuhan. Bukan cuma sekedar, orang-orang itu bukan cuma sekedar kayak, oh ya kebetulan aja. Saya percaya di dunia ini tidak ada yang kebetulan ya. Nah, oke, kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah bahwa Dia menuntun dan melindungi kita. Nah, saya akan cerita sedikit ya. Karena saya ini punya prinsip bahwa di hidup saya nggak ada yang kebetulan. Di hidup saya semuanya, bahkan hal-hal terkecil pun, itu semuanya atas rencana Tuhan. Nah, saya punya cerita sedikit gini. Saya ini kan baru 1 tahun masuk kuliah nih. Saya kan sekarang masih semester 2. Dan waktu itu saya pertama kali masuk kuliah, saya bilang, aku kepengen panitia acara gitu kan. Panitia itu kan ada banyak divisi, acara apalah. Nah, saya tuh kepengen panitia acara. Kenapa? Karena saya suka banget jadi acara, kayak buat acara gitu. Tetapi anehnya, meskipun saya itu semuanya bisa ya, saya bisa MC, saya bisa ngatur acara gini dan gitu, tapi anehnya saya nggak masuk acara. Dan akhirnya saya nggak masuk acara sama sekali, sampai sekarang pun saya nggak masuk acara. Saya masuk apa kalau gitu? Saya masuk PDD. Tahu kan PDD itu publikasi, dekorasi, dokumentasi. Apakah itu? Jadi itu bagian yang desain video, desain Instagram, feed, desain poster dan sebagainya. Dan saya nggak suka berada di divisi itu. Kenapa? Karena divisi itu adalah kayak, kalau saya bilang divisi itu kayak divisi babu ya. Semua orang minta tolong ke kita. Desain Instagram kita, desain video kita, semuanya kita. Sudah lagi selain itu, orang-orang itu setelah kita selesai desain, kita kirimin ke orang-orang. Orang-orang masih minta revisi. Orang-orang masih minta dikritik. Rasanya itu kayak lelah banget. Kayak, pokoknya nggak enak kalau saya bilang begitu. Tetapi saya itu merenung gitu loh. Saya berpikir, kenapa sih kok saya itu harus masuk PDD? Saya ini kan kepengen acara. Gitu. Tetapi Tuhan itu memberi jawaban kepada saya. Ya ini jawabannya bukan kayak audible, bukan cuma dengan suara, tapi saya memikirkan dengan akal logika, dan logika itu masuk akal. Ketika saya masuk acara, ya bayangkan saja kalau misalnya saya masuk panitia acara, maka yang terjadi adalah saya akan super sibuk. Karena panitia acara itu, meetingnya itu bisa seminggu 3 kali, 3 jam gitu, setiap meeting. Dan saya merasa, aduh itu buang waktu banget gitu. Sedangkan kalau panitia PDD yang saya katakan itu, nggak pernah meeting. Nggak pernah meeting itu mungkin cuma sebulan sekali. Jadi misalnya ada satu acara, meetingnya mungkin satu acara cuma 1 kali. Terus sudah gitu, kerjanya itu bisa disambi. Nah, karena saya ini orangnya multitasking ya. Jadi saya tuh sering untuk kalau misalnya sambil kuliah, sambil mendengarkan kelas, nah saya tuh sering desain, saya sambil desain. Atau misalnya saya lagi rapat umum, saya sambil desain gitu. Jadi saya merasa kayak waktu saya itu benar-benar lebih longgar. Kalau saya jadi acara, saya nggak bisa bayangin. Sudah gereja, kuliah lagi. Kalau PDD ini masih lebih nggak longgar. Masih lebih longgar, sehingga saya merasa kayak wow, mungkin Tuhan
pertama kali Tuhan enggak bilang, kenapa kok saya harus masuk PDD, kenapa saya nggak boleh masuk acara. Tapi setelah berlama-lama saya menyadari bahwa, oh iya, ternyata ada alasan tertentu gitu loh. Kenapa kok saya itu harus masuk PDD. Dan saya melihat bahwa, oh iya, Tuhan itu begitu baik ya. Hanya dengan memasukkan saya ke PDD, saya merasakan kasih Tuhan. Nah, saya yakin bahwa kita semua memiliki hal-hal kayak gitu. Coba kita merenung, mungkin kita nggak bisa langsung kepikiran secara langsung. Tapi mungkin kita memang butuh waktu. Butuh waktu untuk merenung, butuh waktu untuk melihat ke belakang. Apa yang telah terjadi dan apa efeknya. Tetapi saya percaya bahwa setiap bagian dari hidup kita, itu ada di dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan itu sangat baik, sampai saya panitia aja itu kayak kerasa kayak saya kok dipilihin Tuhan gitu. Saya merasa kayak semua itu dipilih Tuhan. Wow, bukannya Tuhan itu baik ya. Nah, dan luar biasanya karena saya panitia gitu. Saya panitia PDD. Di jurusan saya itu nggak banyak yang PDD. Dari 20 orang cuma ada 2 orang yang PDD. Jadi saya itu kayak dalam tanda kutip superstar gitu loh guys. Karena saya itu semua acara butuh PDD, semua acara butuh desain poster. Tapi yang bisa cuma dikit gitu loh. Jadi saya merasa justru ketika saya lewat PDD ini, saya bisa memperluas panitia saya dibandingkan saya acara gitu. Nah, kita masuk poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat. Poin yang keempat, ini poin tambahan ya. Yaitu dikatakan bahkan ketika kita seringkali merasa kita nggak perlu cintanya, kita nggak perlu kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi meskipun kita merasa nggak perlu, Tuhan itu loh masih cinta sama kita. Itu yang kayak wow gitu. Tuhan itu bukan, seperti yang saya katakan di poin yang pertama, Tuhan itu bukan Tuhan yang minta-minta gitu. Misalnya nunggu kita, Tuhan kami butuh kasih-Mu gitu. Tuhan itu enggak kayak gitu. Tuhan itu sudah memberikan kasih-Nya pada kita sebelum kita minta. Cuma antara kita sering sadar atau kita sering lupa gitu aja. Nah, jadi saya akan cerita sedikit. Beberapa bulan lalu saya tuh stres. Karena saya tuh belajar dan saya nggak bisa. Saya belajar terus saya nggak bisa. Dan akhirnya karena saya itu suka menunda-nunda. Waktu doa saya tunda-tunda. Saya bilang, nanti ya Tuhan, nanti malam. Tapi ternyata sampai malam saya nggak bisa. Saya nggak bisa belajarnya. Benar-benar nggak bisa. Dan itu kalau nggak salah UAS. Kemudian saya tuh diajak. Jadi saya tuh diajak pergi gitu. Saya diajak untuk doa. Pertama kali saya mikir gini, aduh aku ini ulangan aja belum bisa, ngapain sih doa-doa? Sudahlah, enggak perlu. Ya kan kita kan sering kali gitu. Kita sering kali merasa kayak kerjaanku belum mari. Belajarku belum mari, nontonku belum mari, mainku belum mari. Sudahlah, doa itu nanti aja gitu ya. Tetapi akhirnya saya mikir, aduh ya wis lah, aku belajar ya nggak bisa apa-apa. Ya wis lah, oke lah, doa. Gitu ya. Saya akhirnya doa. Dan kemudian ketika saya doa, saya duduk gitu. Kemudian Tuhan itu seperti mengatakan gini, nah ini loh Pin, aku itu loh sudah menantikan kamu sepanjang hari. Aku menantikan kamu untuk doa sepanjang hari. Tapi kamu baru datang malam-malam ke aku gitu. Dan di situ saya cuma sadar gini, Tuhan itu loh menantikan kita. Tuhan menantikan kita, setiap hari Dia menantikan kita. Dan seringkali justru reaksi kita bukan kayak, misalnya saya bayangin kayak, kalau misalnya papa gitu ya, seorang ayah. Ayah itu biasanya kan tangannya dilebarkan kayak menantikan pelukan. Reaksi kita itu bukan datang ke pelukannya. Kita malah sibuk dengan mainan kita sendiri. Kita malah sibuk dengan apapun pekerjaan yang kita harus lakukan. Nah, padahal yang kita perlu lakukan itu cuma datang ke pelukannya. Karena saya yakin kasih Tuhan itu melampaui segalanya. Nah, saya mau kutip lagi tadi perkataannya tadi bahwa
God is the sweetest person I ever know. Kalau mungkin teman-teman masih belum merasa kayak Tuhan itu loh ya biasa-biasa aja sih. Tuhan itu bukan kayak orang sing kayak ya apa, orang sing wow gitu. Ayo kita minta ke Tuhan. Tuhan, biar aku bisa merasakan kasih-Mu. Lebih lagi. Itu doa saya setiap malam sih. Jadi saya tuh sering, kalau doa malam itu kan pasti ngantuk ya. Jadi saya doanya nggak lama-lama. Saya cuma doa apa? Tuhan tolong, biarlah aku bisa merasakan kasih-Mu setiap hari. Bukan cuma merasakan, tapi lebih dalam. Bahwa aku lebih dalam lagi merasakan kasih-Mu. Dan percayalah, Tuhan itu akan menunjukkan kasih-Nya di depan kita. Nah, ada satu lagu ya, karena ini anak muda, saya harap sih dengan lagu ini jadi lebih relate ya. Lagu ini enak banget, kayak I guess ini kayak jazz gitu loh ya. Kayak falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. Diarahkan bahwa jatuh cinta kepada Yesus itu adalah hal terbaik. Hal yang terbaik yang pernah dilakukan oleh kita. Kita boleh melakukan, kita meraih prestasi, kita meraih banyak dalam pekerjaan, dalam sekolah. Tapi jatuh cinta kepada Yesus itu mengalahkan segalanya. Nggak ada yang bisa ngalahno kebaikannya Tuhan, merasakan cintanya Tuhan. Nah, jadi kalau saya bilang bagaimana sih cara supaya kita bisa merasakan cintanya Tuhan? Bagaimana cara kita merasakan cintanya? Kita kan sudah bicara panjang lebar. Kenapa Tuhan itu begitu baik? Sekarang how? Ya, nggak mungkin kan kita kayak cuma oh ya sudah selesai gitu ya. Saya akan cerita tentang satu tokoh yang bernama Mephiboset. Mephiboset ini adalah anak dari Yonatan. Yonatan ini adalah sahabatnya Daud, anaknya Saul. Nah, dan Mephiboset ini, kita semua sudah tahu bahwa Mephiboset ini karena waktu itu Daud menggantikan Saul, dan Saul terbunuh diri di peperangan, Yonatan juga terbunuh gitu. Akhirnya Mephiboset tidak lagi jadi raja, tidak lagi jadi keluarga kerajaan. Tapi tahu apa yang dilakukan Mephiboset? Mephiboset mengatakan begini, Mephiboset itu makan satu meja sama Raja Daud. Ya, saya bayangkan makannya Raja Daud itu kira-kira gimana. Dan saya yakin orang yang duduk di mejanya Raja Daud itu bukan cuma orang yang kayak ya rakyat biasa, tentunya panglima gitu kan ya. Nah, kemudian yang menarik adalah responnya dari Mephiboset. Suatu hari Mephiboset ini Raja Daud itu suatu hari diusir dari kerajaannya oleh Absalom anaknya. Ya, Absalom ini anaknya yang kurang ajar gitu. Dia mengusir ayahnya, dia mau ambil tahta. Dan akhirnya Raja Daud keluar. Ketika Raja Daud pergi gitu, kemudian Raja Daud ini ketemu dengan seorang yang namanya Siba. Siba ini hambanya Mephiboset. Hambanya Mephiboset ini ngomong gini, Raja Daud, Mephiboset itu sudah nggak berpihak sama kamu gitu loh. Akhirnya ya Raja Daud mendapat laporan itu ya sudah. Gitu. Tapi ketika Raja Daud kembali ke Yerusalem, menariknya, ternyata hambanya Siba ini, dia itu bohong. Jadi Mephiboset ini tetap berpihak kepada Daud. Tapi hambanya Siba yang bohong. Kemudian ketika waktu itu Daud itu mengatakan gini, di dalam 2 Samuel 19 ayat 29 sampai 30. Daud mengatakan, tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Tentang ya ini Siba itu berbohong gitu loh. Apa gunanya gitu loh. Aku itu loh sudah memutuskan engkau sama Siba harus berbagi ladang itu. Jadi anggapannya misalnya Mephiboset itu punya ladang, itu kayak dibagi gitu sama Raja Daud. Kan itu sudah deal gitu kan ya, nggak bisa diulangi lagi. Tetapi Mephiboset itu berkata begini. Lalu berkata Mephiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat.
Nah, bagaimana cara kita bisa merasakan kasih Tuhan lebih lagi? Yaitu, kita harus seperti Mephiboset. Kita lihat raja kita, ya. Tuhan itu kan raja kita. Kita lihat raja kita nggak boleh lihat, oh ya aku dapat dari Tuhan berkat, oh ya aku dapat dari Tuhan ini pekerjaan gini. Tapi kita harus coba lihat Tuhan dengan pribadinya. Karena di hadapan Tuhan, semua berkat yang Tuhan berikan itu omong kosong kalau dibandingkan dengan Tuhan. Dan hubungan kita, pribadi raja itu di depan kita, kita mengenal Tuhan, itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting. Kita harus tanamkan di dalam pikiran kita bahwa Tuhan lebih penting daripada semua berkatnya. Bahwa hati Tuhan itu lebih penting daripada tangan Tuhan yang bisa memberikan berkat. Jadi dikatakan lagu anak-anak aja sudah tahu loh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya dikatakan bukan karena ku mau cinta berkat Yesus, ku mau cinta apapun. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oleh karena itu mari kita belajar. Setiap malam kita meminta Tuhan supaya Tuhan membuat kita semakin dekat, semakin merasakan kasih-Mu, semakin merasakan. Nah, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus, sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ya, biarlah kita mencintai Yesus lebih dari segalanya. Amin. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk persekutuan yang indah. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk sharing hari ini. Biarlah Tuhan semakin hari kami semakin mengalami kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu dicurahkan bagi kami. Dan biarlah kami sadar bahwa hati-Mu itu jauh lebih berharga. Dari apapun berkat yang bisa Kau berikan, dari berkat manapun, dari semuanya Tuhan, hati-Mu itu yang nomor satu bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami semakin hari semakin mencintai-Mu dan semakin merasakan kasih-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Dadah. Have a nice week.